Kegiatan Jumat pada hari ini, Khatib Ustaz Insinyur Jamal Husni beserta Imam Muazzin Anton Saputra. Jadi waktu Jumat pada hari ini jam 12:09. Jadi mungkin dari kami barangkali lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita dan upaya kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat pada bulan Oktober, kita akan teringat suatu peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di negeri yang kita cintai ini, di mana pada saat itu salah satu kelompok di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, melakukan pemberontakan besar di negeri yang kita cintai ini. Kalau kita pernah melihat suatu peristiwa besar dalam perang besar dimanapun ada, yang pernah kita lihat sepanjang masa, kita tak pernah mendengar ada jenderal yang mati begitu banyak. Tapi pada bulan Oktober sekitar 50 tahun yang lalu, di negeri yang kita cintai ini ada suatu peristiwa besar yang sampai terbunuhnya beberapa orang jenderal di negeri yang kita cintai ini. Inilah yang dilakukan oleh orang yang berpunya paham yang kita kenal dengan sebutan komunisme. Hari ini kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, komunisme ini sedikit demi sedikit mulai terasa kembali di negeri yang kita cintai ini. Orang-orang yang dulu mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahaya akan datangnya paham ini, tapi sekarang satu persatu mereka mengatakan bahwa paham ini sudah tidak ada persoalan lagi. Paham ini sudah tidak ada lagi masalah di negeri yang kita cintai ini. Tapi orang-orang yang mengatakan itu patut diduga oleh kita, bisa jadi mereka merupakan bagian dari yang seperti itu.
Komunisme merupakan sebuah ideologi kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ideologi yang pernah membunuh manusia di berbagai belahan dunia dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya, jutaan banyaknya. Bahkan sampai di negeri yang kita cintai ini pun telah terjadi beberapa kali pembantaian di negeri yang kita cintai ini. Komunisme masuk Indonesia lebih kurang tahun 1914, dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Beberapa orang tokoh Belanda ramai-ramai datang ke negeri yang kita cintai ini. Kemudian mereka membawa ini. Kemudian mereka membawa masuk ke Syarikat Islam, sebuah gerakan, sebuah ormas Islam pada masa itu, di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto. Tapi mereka mampu mempengaruhi beberapa orang tokohnya. Ada yang namanya Semaun, ada yang namanya Darsono, dan kalau dari negeri yang kita cintai ini ada orang bernama Tan Malaka. Orang-orang ini akhirnya menjadi bagian yang besar untuk berjalannya paham komunisme di negeri yang kita cintai ini. Dan mereka telah berusaha melakukan beberapa kali pemberontakan di negeri kita. Mulai dari tahun 26, beberapa tahun sebelum kemerdekaan, tahun 48 setelah kemerdekaan, dan tahun 65. Dan ini suatu peristiwa yang tak boleh kita lupakan. Yang namanya ideologi perlu kita pahami. Ideologi itu tak akan pernah mati. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Apapun bentuk ideologinya. Karena di dunia ini hanya ada 3 ideologi besar di dunia. Yang pertama komunisme. Dan dia tidak akan pernah mati selama pengembannya masih ada. Ketika orang yang meyakini pahamnya masih ada, dia tidak akan pernah mati. Walaupun yang tinggal cuma 1 orang. Kalau kita lihat setelah peristiwa tahun 65, PKI dibuat sebagai partai terlarang di negeri yang kita cintai ini. Tokoh-tokohnya ditangkapi, sebagian mereka malah dibunuh dan segala macamnya. Tapi mereka tak akan pernah mati selama pengembannya masih ada. Itulah komunisme. Dan komunisme sampai hari ini masih ada di berbagai belahan dunia dan di negeri yang kita cintai ini. Yang kedua ada namanya ideologinya kapitalisme. Inilah ideologi kebebasan yang mereka berdiri di atas kebebasan yang namanya liberalisme. Mereka berdiri di atas paham namanya fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Mereka mengatakan bahwa agama hanya ada di masjid, agama hanya ada di surau, agama hanya di tempat-tempat peribadatan. Tapi ketika mereka pergi ke tempat mereka bekerja, ketika mereka pergi ke tempat-tempat umum, ketika mereka berpolitik, ketika mereka berekonomi, ketika mereka bergaul di tengah-tengah masyarakat, mereka mengatakan jangan bawa-bawa agama di tempat ini. Kalau kita pernah mendengar orang berucap seperti ini, maka itulah paham kapitalisme. Paham memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddin anil haya. Ujung-ujungnya adalah fasluddin anid daulah. Memisahkan agama dari negara. Kita tahu kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam pernah berakar kuat di negeri yang kita cintai ini. Semenjak Islam pertama datang ke negeri kita, semenjak Rasulullah SAW masih hidup, Islam sudah sampai di negeri yang kita cintai ini. Kemudian Islam menguasai negeri-negeri di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian Islam mendirikan berbagai macam kerajaan Islam. Maka pada saat itu Islam ada di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya ada di individu-individu mereka, tapi diterapkan di dalam kehidupan mereka, baik individu, masyarakat maupun negara. Tapi hari ini yang ketiga ideologi yang ada di dunia adalah Islam itu sendiri. Jadi Islam ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah, bukan hanya sebagai sebuah agama ritual belaka. Kita datang ke masjid untuk sholat, tiba datang bulan Ramadan kita puasa, atau ketika datang bulan haji kita naik haji, bukan hanya itu. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa Islam itu akidatun wa syariatun ma'an. Islam itu akidah dan syariat berjalan beriringan. Bukan hanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi juga Islam mengatur bagaimana kita hidup, baik urusan individu kita, baik urusan bermasyarakat kita maupun urusan bernegara kita. Kalau komunisme dan kapitalisme hari ini diemban oleh negara, oleh banyak negara di berbagai macam wilayah dunia, tapi Islam hari ini hanya diemban oleh individu kaum muslimin yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengaku bernabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam tataran kehidupan hari ini ideologi Islam telah ditinggalkan. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ideologi Islam ini tertinggal, maka bangkitlah ideologi yang lain di tengah-tengah kita. Maka oleh karena itu kalau kita perhatikan kenapa ideologi komunisme hari ini mulai bangkit kembali. Yang pertama kalau kita lihat karena adanya pembiaran.
adanya pembiaran oleh penguasa. Kalau kita masih kecil-kecil dulu sampai tahun 80-an, 90-an atau sampai tahun 2000-an, setiap hari kita diingatkan akan bahaya ini. Bahaya datangnya paham komunisme. Tapi setelah reformasi, kita perhatikan sejak tahun 99 atau tahun 2000, ucapan itu semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hening. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada keinginan meminta maaf kepada mereka. Mereka yang dulunya pelaku sekarang menganggap dirinya sebagai korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Sehingga ketika adanya pembiaran dari penguasa hari ini, maka ideologi ini sedikit demi sedikit dia akan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, kenapa ideologi ini berkembang? Kembali kepada diri kita kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kaum muslimin pemahamannya semakin kurang, ketika kaum muslimin ilmunya semakin kurang, ketika kaum muslimin tak berjuang untuk menegakkan Islam, maka paham-paham yang lain akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sedikit demi sedikit akan tertinggal, kita sedikit demi sedikit akan jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hari ini berbagai macam upaya pun dilakukan oleh orang-orang untuk menjauhkan kita dari Islam. Sekarang apa program yang sedang mereka buat di negeri yang kita cintai? Ada namanya moderasi Islam. Mereka ingin membuat Islam itu dengan sebutan Islam moderat. Islam moderat, Islam yang tidak ke kiri dan Islam yang tidak ke kanan. Islam yang siap diobok-obok, Islam yang siap mengikut siapa saja. Ketika datang kapitalisme dia ikut, ketika datang komunisme dia ikut, ketika datang orang-orang syirik dia ikut. Itulah Islam moderat. Ketika datang pemahaman-pemahaman yang salah, ketika datang kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat kita diam saja. Maka mereka mengatakan itulah Islam moderat. Kenapa mereka ingin Islam moderat? Karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Mereka mengatakan sungguh telah dijadikan bagi kalian adalah umat yang di tengah-tengah. Mereka mengatakan umat yang di tengah-tengah itu adalah umat yang tidak memihak kemana-mana. Bahkan kepada dirinya sendiri dia tidak ikut memihak kemana-mana. Sehingga ketika hari ini mereka mencoba menjadikan kita kaum muslimin semakin jauh dari Islam kita. Maka program namanya moderasi Islam yang digagas oleh salah satu kementerian di negeri yang kita cintai ini adalah suatu upaya untuk menjauhkan kita dari agama kita sendiri. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tak perlu embel-embel yang lain. Kita tak perlu disebut Islam moderat, tak perlu disebut Islam Nusantara, tak perlu disebut Islam Arab, Islam manapun tak perlu disebut itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut yang demikian itu. Karena Allah mengatakan kepada kita hanya satu, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, tak ada ujungnya. Bukan Islam moderat, bukan Islam Nusantara, bukan Islam yang macam-macam, tapi hanya Islam semata. Islam yang mana? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan kepada para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan dilanjutkan oleh khulafa sepanjang masa, lebih kurang 1300 tahun lamanya. Itulah ajaran yang harus kita ikuti, bukan ajaran yang kemana-mana, bukan ajaran yang mendekat kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah sesuatu yang miris bagi kita ketika hari ini kita mengaku Islam, ketika kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebahagian dari kita berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ikut membela orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Maka ini suatu yang tidak mungkin kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman, tidaklah kita akan menemukan pada suatu kaum yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan kepada kita, tidak mungkin kita akan menemukan pada suatu kaum ketika mereka berkasih sayang, mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Rasulullah, mereka mengaku beriman kepada yaumil akhir, mereka berkasih sayang, berbaik-baik, bermanis muka dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya.
Bahkan Allah mengatakan kepada kita, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau karib kerabat mereka, atau keluarga mereka. Jadi kalau seandainya kita beriman kepada Allah dan Rasul, tak mungkin kita berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun mereka bapak kita, walaupun mereka anak kita, walaupun mereka saudara kita. Karena Rasulullah SAW, para sahabat telah membuktikan hal itu ketika terjadi perang Badar, perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Siapa yang berperang pada saat itu? Di pihak Rasulullah ada seorang bapak, ada seorang anak, ada seorang keponakan, ada seorang paman. Di pihak kafir Quraisy juga begitu, ada seorang bapak, ada seorang anak, ada seorang keponakan, dan ada seorang paman. Anak di pihak Rasulullah, bapak di pihak Quraisy, bapak di pihak Rasulullah, anak di pihak Quraisy, keponakan di pihak Rasulullah, paman di pihak Quraisy, dan paman di pihak Rasulullah, keponakan di pihak Quraisy. Mereka saling berperang untuk mempertahankan akidah mereka. Makanya Allah mengatakan kepada kita, tak mungkin terjadi pada suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasul. Mereka akan berkasih sayang, bermanis muka dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini banyak terjadi pada hari ini. Tak peduli mereka kiai, tak peduli mereka buya, tak peduli mereka ustaz, ketika mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk bagian itu. Maka Nabi mengatakan kepada kita, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka mereka termasuk golongan mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan Engkau yang lurus. Kita senantiasa meminta kepada Allah. 17 kali minimal kita baca sehari semalam, meminta kepada Allah. Apakah permintaan kita itu hanya di mulut kita belaka, tidak muncul di perbuatan kita? Seharusnya seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dia ucapkan, itu yang dia laksanakan, itu yang dia usahakan. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka perbuatannya, tindakannya mengarah kepada hal yang demikian. Mana jalan Allah yang lurus? Ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am yang kita baca di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah telah tunjukkan kepada kita, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah dia. Maka kita kalau sebagai seorang muslim yang mengaku berakidah Islam, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka tak ada jalan bagi kita kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Maka Allah mengatakan kepada kita, wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili, yang bisa membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita memilih jalan yang bukan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan Islam, maka yakinlah kita akan berpecah belah. Kenapa begitu? Ketika jalan yang kita ikuti, jalan yang dibuat oleh manusia. Contoh mana jalan yang dibuat oleh manusia? Ini jalan yang dibuat oleh manusia. Ketika kita mengikuti itu, yakinlah seyakin-yakinnya kita akan berpecah belah. Ketika kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita akan bersatu, kita akan maju, kita akan berkembang, berkah Allah akan turun kepada kita. Maka Allah mengatakan kepada kita, wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, yang menyebabkan kalian pecah belah dari jalannya. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini kami menyerukan kepada kita bersama, carilah jalan Allah yang lurus, ikutilah jalan Allah yang lurus, karena hanya jalan itulah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa itu? Ya ayyuhallazina amanu
udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Min shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama. Mari kita bersama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama yang Allah Subhanahu wa taala masih rugi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Banyak amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasrat din wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma difa'na minal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'mihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.